Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik Bu. Baik. Saya di sini akan kan pertemuan pertama. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Aliarmina Sofyan. Di sini saya selaku guru pengajar sekalian akan melakukan proses belajar mengajar. Mungkin sebaiknya kita berdoa dulu nih. Anak-anak salah satunya bisa pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita juga berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Baik. Di sini sudah ada yang tahu materi kita hari ini mau belajar apa? Tahu berenang. Ya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik gaya renang yaitu renang gaya dada. Di sini ada yang pernah lihat bagaimana itu prosesnya renang gaya dada? Sudah ada pernah ya? Belum ada ya. Nah, baik, di sini kita akan mempelajari ini materi tentang renang gaya dada. Tujuan pembelajarannya itu saya harap ini anak-anak bisa dapat menjelaskan pengertian dan sejarah renang gaya dada, menunjukkan teknik dasar renang gaya dada, dan mampu melakukan gerakan renang gaya dada yang benar dan aman. Di sini juga tujuan pembelajaran kita itu ada biar kita bisa menunjukkan sikap percaya diri, disiplin, dan kerjasama dalam aktivitas pembelajaran. Itu tujuan kita ya. Lanjut, pengertian renang gaya dada. Saya akan jelaskan pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada atau breaststroke adalah gaya renang yang dilakukan dengan posisi badan hadap ke permukaan air, di mana gerakan tangan dan kaki itu dilakukan secara simetris atau bersamaan, dan menyerupai gerakan katak yang sedang berenang. Pernah lihat itu katak berenang? Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu salah satu contoh renang gaya dada. Renang gaya dada ini merupakan renang yang paling gampang, yang paling santai dipelajari untuk rekreasi karena kepala dapat diangkat ke atas air untuk bernapas dan hampir di setiap siklus gerakan. Lanjut, sejarah renang gaya dada. Mungkin saya minta tolong untuk salah satu siswa bisa bacakan ini sejarah renang gaya dada. Siapa yang bisa? Ya, minta tolong Akil. Jadi gaya renang gaya dada atau breaststroke dikenal sebagai gaya renang tertua yang secara alami dipelajari oleh manusia. Meskipun sudah dipraktikkan secara luas sejak lama, gaya ini baru mulai distandarisasi dan dimasukkan dalam kompetisi renang modern pada abad ke-19. Pengembangan teknik modern yang signifikan terjadi sekitar tahun 1930-an ketika perenang Amerika mulai mengadopsi teknik mengangkat kepala keluar dari air untuk bernafas, sebuah inovasi yang kemudian menjadi standar dan memungkinkan gaya dada untuk dilakukan dengan lebih efisien di arena kompetisi. Ya, itu tadi yang dibacakan sama ini teman kalian sejarah renang gaya dada. Itu ini sebagai renang gaya dada gerakan yang paling tertua yang dipelajari oleh manusia. Meskipun ini dipraktikkan secara lama, ini kan baru distandarisasikan, dimasukkan dalam kompetisi itu pada abad ke-19. Terus pengembangan
teknik modern yang signifikan terjadi sekitar 1930-an. Ketika ini pernah Amerika mulai adopsi teknik mengangkat kepala dari air untuk bernapas, sebuah inovasi yang kemudian menjadi standar dan memungkinkan daya renang udara ini dilakukan dengan lebih efisien di arena kompetisi. Yang biasanya kalian lihat ada kompetisi atau lomba-lomba renang ini salah satu renang yang dipakai dalam kompetisi ya. Terus di sini kita lanjut ciri-ciri renang gaya dada. Ciri-cirinya itu yang pertama, badan kita itu menghadap ke permukaan air atau ini telungkup ya. Dia itu tidak di dalam gitu, di permukaan air. Terus gerakan yang kedua, gerakan tangan dan kaki itu dilakukan secara serentak atau bersamaan. Jadi ketika mungkin kita gerakan tangan, kaki juga sesuai itu dengan gerakan tangan. Yang ketiga, gerakan kaki menyerupai gerakan kaki katak. Itu tadi yang saya maksudkan. Pernah Jiki lihat katak berenang toh? Jadi seperti itu contohnya. Terus yang keempat, pengambilan napas dilakukan dengan mengangkat kepala ke atas air saat tangan mulai melakukan tarikan ke samping. Jadi dia itu ini pada saat pengambilan napas itu dia kan kita di permukaan air, kita bisa angkat kepala atau gitu di atas untuk mengambil napas. Terus kita lanjut di ini teknik dasar renang gaya dada. Di sini teknik dasar renang gaya dada itu ada 4. Yang pertama itu posisi tubuh, terus kedua gerakan kaki, terus ketiga gerakan tangan, dan terakhir 4 pernapasan. Di sini saya akan menunjukkan teknik dasar yang pertama dulu, bagian posisi tubuh. Tubuh berada streamline atau dibilang rata di permukaan air. Tadi seperti ciri-cirinya ya. Terus kepala menghadap ke depan secara natural dan tidak terlalu terangkat. Jadi dia itu tidak terlalu begini gitu. Jadi dia rata saja permukaan air, diangkat kepala. Terus ini posisi tubuh kita juga harus kita rileks biar mengurangi kayak hambatan air gitu. Terus kita masuk di teknik gerakan kaki atau tendangan kata, frog kick. Yang pertama itu tarik tumit ke arah pinggul dengan posisi lutut sedikit terbuka. Jadi dia ceritanya itu setengah lingkaran. Terus dorong kaki keluar dan ke belakang membentuk setengah lingkaran. Contoh tadi Pak. Dan ini satukan kedua kaki di ujung dorongan untuk menghasilkan ini daya gerak biar ada kekuatan untuk maju ke depan. Terus gerakan kaki harus keluar dari ritmis. Kita lanjut untuk gerakan teknik dasar yang ketiga. Sini ada gerakan tangan. Gerakan tangan itu yang pertama dari posisi lurus ke depan, tarik kedua tangan ke samping. Jadi pas kita mengambil, tarik ke samping gitu. Membentuk setengah lingkaran juga, sama seperti kaki tadi kan, gerakan kaki. Terus kedua, siku sedikit ditekuk saat menarik air. Yang ketiga, tarik lengan sejajar dada, lalu kembali lurus ke depan. Yang kayak begini toh tadi. Dan terakhir, gerakan tangan dilakukan secara lembut namun bertenaga. Jadi untuk biasa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, kita tidak boleh terlalu bergesa-gesa. Kita harus lakukan teknik dasar yang sesuai kemudian dan benar. Yang terakhir, teknik pernapasan. Yang pertama itu ambil napas saat naik ke atas permukaan. Biasanya ketika tangan itu selesai menarik. Jadi pas tarikan pertama itu kita ambil lagi nafas, baru lanjut lagi, buang nafas di dalam air saat tubuh kembali lurus. Jadi
kita tarik nafas tak untuk maksudnya ketika kita mau ambil nafas kita buang itu dalam air gitu. Dilakukan lagi secara berulang-ulang. Pola pernapasan harus mengikuti ritme tangan dan kaki. Jadi kayak tidak maksudnya kayak berurutan gitu. Pada saat kita mau mengambil mau maju lagi, kita ulangi lagi secara bersamaan semua. Terus kita masih ada tambahan teknik dasar tentang gaya dada, koordinasi gerakan dan meluncur. Koordinasi gerakan urutannya itu tarik tangan, urutannya kita kalau kita mau koordinasikan semua ini dari tadi yang mulai dari gerakan posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan dan pernapasan. Di sini kita masuk di koordinasi gerakan. Urutannya itu yang pertama kita tarik tangan, kedua angkat kepala, ambil nafas, terus tendang kaki dan luruskan tubuh. Terus yang kedua glide atau meluncur, penting untuk efisien dan mengurangi kelelahan. Yang ketiga gerakan harus harmonis, tidak boleh kita gesa-gesa atau terburu-buru. Terus yang keenam yang terakhir itu teknik dasar meluncur. Setelah kita lakukan itu tadi tendangan kaki, tubuh itu harus diluruskan dan didorong ke depan. Yang kedua, yang terakhir, meluncur memberi jarak tempuh lebih jauh dengan tendangan minimal. Di sini saya akan lihat contoh gerakan teknik dasar dengan gaya dada.
di kesalahan umum yang perlu dihindari dalam renang gaya dada itu. Yang pertama, gerakan kaki terlalu lebar atau tidak simetris yang tadi dijelaskan di video, tapi saya akan jelaskan ulang, sehingga dorongan menjadi lemah atau boros tenaga. Kedua, mengangkat kepala terlalu tinggi saat bernapas yang membuat pinggul turun dan menghambat kecepatan. Yang ketiga, tarikan tangan terlalu jauh ke belakang menyebabkan tubuh cepat lelah dan kehilangan ritme. Yang keempat, koordinasi gerakan yang tidak tepat seperti menendang sebelum tangan selesai menarik, sehingga renang tidak efisien. Jadi kita harus perhatikan harus dibalance gitu, gerakannya semua. Dan terakhir, tubuh tidak diluruskan saat meluncur, mengurangi jarak tempuh dan menambah hambatan air. Nah, ini semua kesalahan umum yang perlu kita hindari. Kita lanjut di manfaat renang gaya dada. Manfaat renang gaya dada yang pertama itu melatih kekuatan otot dada dengan bahu, perut, dan kaki. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh dan sistem kardiovaskular yang kayak untuk bagus juga untuk kesehatan jantung tadi. Terus membantu menjaga berat badan ideal karena membakar kalori. Jadi yang mau diet mungkin bisa sesekali lah untuk melakukan gerakan dengan gaya dada karena dia itu membakar kalori juga. Yang terakhir, mengajarkan koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Itu manfaatnya. Terus itu tadi kesimpulan tentang gaya dada. Renang gaya dada merupakan salah satu teknik dasar yang paling penting untuk dikuasai karena mudah dipelajari juga, aman untuk pemula, dan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Pembelajaran renang gaya dada mencakup pemahaman teknik dasar seperti posisi tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, pernapasan, serta koordinasi yang tepat. Selain itu, aspek keselamatan dan kemampuan menghindari kesalahan umum menjadi kunci agar siswa-siswa semua dapat berenang dengan baik, efisien, dan aman. Dengan penguasaan teknik yang benar dan sikap disiplin, renang gaya dada dapat menjadi keterampilan olahraga yang paling bermanfaat sepanjang hayat. Jadi itu tadi semua materi yang saya bawa hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Sudah tidak ada ya, sudah paham ya semua. Ini tadi untuk teknik dasar renang gaya dada. Mungkin tadi ada yang share apa saja, sebutkan. Kayaknya tadi ada 6. Ya. Ada yang bisa sebutkan teknik dasar renang gaya dada? Ya. Yang pertama itu posisi tubuh. Ya. Yang kedua gerakan kaki. Ya. Yang ketiga gerakan tangan. Yang keempat pernapasan. Yang kelima koordinasi gerakan, dan yang terakhir ada yang enam pelentur. Terima kasih buat Akil. Terima kasih. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Jadi itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Cukup ya? Cukup. Terima kasih buat anak-anak sekalian. Jadi minggu depan kita langsung praktekkan di lapangan. Semoga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan
semua mulai dari ciri-ciri, teknik dasar,